Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Senang berjumpa dengan kalian pada pagi hari ini walaupun hanya lewat video conference. Jangan lupa kita harus selalu memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai saat ini kita selalu diberikan kesehatan. Untuk pembelajaran kita hari ini itu adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di akhir pembelajaran ini, Ibu berharap kalian mampu membedakan jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Nah, coba kalian perhatikan apa yang Ibu bawa di sini. Ibu membawa 3 jenis larutan, yaitu larutan gula, larutan garam, dan larutan asam cuka. Coba kalian ingat kembali materi SMP tentang campuran. Jadi, dalam larutan gula, apa satu larutnya? Apa satu larut dalam larutan garam dan apa satu larut dalam larutan cuka? Iya, satu larut dalam larutan gula adalah gula. Satu larut dalam larutan garam adalah garam. Satu larut dalam larutan cuka adalah cuka. Jadi, di sini satu larut tersebut larut dalam larut air. Jadi, kata kunci dari larutan adalah satu larut dan pelarut. Coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di sini. Ya, tentunya kalian sudah tahu ini adalah gambar banjir yang melanda suatu kota. Apa yang biasa dilakukan oleh PLN? Ya, PLN biasanya memutus aliran listrik. Mungkin kalian sudah tahu mengapa hal itu dilakukan. Apakah karena ada air, larutan, atau mengapa? Nah, ini akan kalian temukan jawabannya setelah kita melaksanakan pembelajaran berikut ini. Jadi pembelajaran berikut ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan kalian sehari-hari. Ibu membagi jumlah kelas ini menjadi 9 kelompok berdasarkan keberagaman dan perbedaan gender. Karena masa pandemi COVID-19, maka pembagian kelompok berdasarkan kedekatan tempat tinggal. Di akhir pembelajaran ini, kalian akan melakukan pengujian larutan seperti yang Ibu demonstrasikan. Nah, LKPD juga sudah Ibu bagikan ke dalam WhatsApp group. Kalian bisa download di sana dan kalian bisa diskusikan dengan kelompok kalian. Ini adalah peristiwa orang menyetrum ikan di sungai. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaannya adalah apakah ikan langsung mati karena terkena sengatan listrik? Atau apakah aliran sungai mampu menghantarkan arus listrik? Dan apakah semua benda berwujud cair mampu menghantarkan arus listrik? Nah, jawaban ini akan kalian temukan setelah kalian melakukan percobaan seperti yang Ibu demonstrasikan sekarang. Di hadapan Ibu sudah terdapat alat uji elektrolit. Sebelum kita gunakan, kita harus cek terlebih dahulu apakah alat ini bisa digunakan atau tidak. Nah, kita cek. Nah, kemudian kita lihat di sini nyala lampunya. Jadi kalau lampunya menyala, berarti alat ini bisa digunakan. Pertama-tama, masukkan kedua elektroda ke dalam larutan asam klorida. Kedua elektroda saat dimasukkan ke dalam gelas yang berisi larutan asam klorida tidak boleh bersentuhan. Perhatikan bahwa terdapat gelembung di dalam gelas dan lampu menyala terang. Setelah selesai dalam gelas kimia yang berisi asam klorida, kita angkat elektrodanya. Kita masukkan ke dalam air, lalu kita keringkan dengan tisu. Setelah itu, masukkan kedua elektroda ke dalam larutan natrium hidroksida. Perhatikan bahwa terdapat gelembung di dalam gelas dan lampu menyala terang. Setelah selesai, dalam gelas kimia yang berisi larutan natrium hidroksida, kita angkat elektrodanya, kita masukkan ke dalam air, lalu kita keringkan kembali dengan tisu.
Setelah itu, masukkan kedua elektroda ke dalam larutan etanol. Perhatikan bahwa tidak terdapat gelembung di dalam gelas dan lampu tidak menyala. Setelah selesai dalam gelas kimia yang berisi etanol, kita angkat elektrodanya, kita masukkan ke dalam air, lalu kita keringkan kembali dengan tisu. Asam asetat. Kita masukkan kedua elektroda ke dalam larutan asam asetat. Perhatikan bahwa terdapat gelembung di dalam gelas. Kalian bisa lihat ada gelembung sedikit di dalam gelas, di elektrodanya, dan lampunya tidak menyala. Setelah selesai dalam gelas kimia yang berisi asam asetat, kita angkat elektrodanya, kita masukkan ke dalam air, lalu kita keringkan kembali dengan tisu. Sekarang mari kita simpulkan berdasarkan keelektrolitannya. Larutan yang pertama yaitu asam klorida. Kita tampilkan asam klorida terdapat gelembung, lampu menyala terang. Jenis keelektrolitannya adalah elektrolit kuat. Percobaan yang kedua yaitu natrium hidroksida. Jadi kita lihat tadi ada gelembung, kemudian lampunya menyala terang. Jenis keelektrolitannya adalah larutan elektrolit kuat. Yang ketiga yaitu etanol. Etanol kita lihat tadi tidak ada gelembung, lampu tidak menyala. Jenis keelektrolitannya adalah non-elektrolit. Yang keempat yaitu asam cuka. Ada gelembung, kemudian lampunya tidak menyala. Jenis larutannya adalah larutan elektrolit lemah. Jadi di sini berdasarkan daya hantar listriknya bisa kita simpulkan ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat adalah lampu menyala terang, kemudian ada gelembung. Jenis larutan elektrolit lemah adalah lampu tidak menyala atau menyala redup dan ada gelembung. Kemudian yang ketiga adalah larutan non-elektrolit. Ciri-cirinya adalah lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Baik, demikian anak-anak untuk demonstrasi kali ini. Ibu harapkan kalian mencoba di rumah. Tetap sehat, jaga kebersihan, dan tetap di rumah. Om Santi 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 Om. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kalian akan melakukan percobaan seperti yang Ibu demonstrasikan dengan menggunakan larutan yang ada di lingkungan rumah dan sekitarnya. Silakan kalian catat larutan yang akan kalian gunakan. 1. Larutan garam. 2. Larutan urea. 3. Larutan air sabun. 4. Air jeruk. 5. Air sungai. Silakan didokumentasikan dalam bentuk gambar ataupun video. Tugas ini akan kalian kumpul minggu depan. Selamat mengerjakan tugas, jaga kesehatan, tetap di rumah, dan apabila terpaksa keluar rumah, jangan lupa gunakan masker. Salam Kimia Bisa.